Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Saya Nendra Agung Sedayu, Ketua RT 3 RW 08 Kelurahan Pekojan. Hingga sampai saat ini saya sangat mengenal yang namanya Bapak Tating Amrullah sebagai LMK di RW 08. Kinerjanya untuk RW 08 sangat baik, apalagi koordinasi dengan RT-RT, Jumantik maupun Dasawisma. Bahkan banyak kegiatan-kegiatan yang muncul dalam masa bakti Pak Tating sebagai LMK di 08. Jadi secara garis besar bahwa LMK 08 yaitu Pak Tating Amrullah cukup baik dan bagus, dan kalau bisa terus dipertahankan untuk menjadi LMK di RW 08. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, saya dengan Ketua RT 10 nih, saya minta pendapatnya dengan Pak RT nih ya. Apakah Pak RT mengenal LMK di RW 03? Sebelumnya selamat pagi, nama saya Juni Sadri, saya Ketua RT 010 RW 3 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Tentunya saya sangat mengenal Ketua LMK di wilayah kami yang bernama Pak Christian. Terus nomor 2, saya mau tanya Pak RT nih ya. Sejauh mana manfaat LMK di wilayah Anda Pak RT? Manfaat LMK di wilayah saya sangat penting karena adanya LMK suka membantu kegiatan-kegiatan sosial, kerja bakti, atau ada butuh pertolongan warga yang membutuhkan ambulan, biasanya LMK bisa langsung menghubungi, atau PPSU, biasanya LMK bisa langsung menghubungi PPSU, tidak lama kemudian sudah datang. Oke. Terus yang ketiga nih Pak RT, saya mau tanya lagi. Sebagai RT, seberapa besar fungsi LMK di wilayah Anda Pak RT? Sangat besar sekali. Seperti yang tadi saya sebutkan, banyak warga yang membutuhkan informasi-informasi dari Ketua LMK. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat Pak RT ya. Setujukah Anda kalau LMK itu dihapus Pak RT? Tidak setuju, karena fungsi LMK sangat baik dan sangat efektif yang saya lihat, dan banyak membantu warga. Oke, sekarang pertanyaan terakhir Pak RT yang nomor 5 ya. Kalau kinerja LMK itu lamanya 3 tahun, apakah bisa maksimal untuk menyerap aspirasi masyarakat Pak RT? Kalau 3 tahun kurang, seharusnya minimal 5 tahun. Kalau bisa diperpanjang terus. Oke, baik. Terima kasih Pak RT atas pertanyaannya. Selamat pagi Pak RT. Ya, selamat pagi. Di Pak RT atau di secara kelurahan di Kosambi. Maksudnya? Pernah dengan LMK-nya wilayah. Oh, jangankan LMK yang ada di wilayah, LMK yang ada di RW lain aja saya mengenal. Pernah dengan LMK, nama LMK yang wilayah ya, tahu ya namanya. Oh ya, Mas Ratno Widiatmo. Pak, sejauh mana manfaat LMK di wilayah RW Anda, Pak? Kalau LMK itu sangat membantu sekali ya, karena kan namanya lembaga musyawarah kelurahan yang ada di RW, mewakili RW ya. Jadi dalam musyawarah di kelurahan itu menyampaikan aspirasi-aspirasi oleh para ketua RT, terutama para pengurus RW ya. Juga masyarakat menyampaikan aspirasinya, yaitu yang menyangkut masalah sosial masyarakat yang ada, juga yang menyangkut masalah infrastruktur yang ada di wilayah RW. Itu LMK sebagai perwakilan di RW itu bagaimana mengusulkan di forum-forum LMK RW itu, di forum kelurahan ya, supaya kebutuhan masyarakat yang ada di baik fisik maupun sosial di masyarakat itu bisa terpenuhi ya, yang dengan sesuai dengan keberadaannya LMK itu mewakili masyarakat di RW. Termasuk berarti yang usulan Serembang Pak RW ya? Ya itu Mengawal ya, mengawal usulan Musrembang ya.
Ya kan saya tahu sendiri kalau Mas Ratno itu muserbang ya, itu langsung dikawal karena kan sistemnya sekarang kan online ya, sekarang online, dan muserbang itu kan usulannya harus dimasukkan dalam sistem IT ya, sistem IT. Dan kebetulan LNK Mas Ratno itu Peter IT, jadi saya sangat membantu sekali ya dalam rembuk RW ya, rembuk RW itu usulan-usulan itu sudah pakai sistem IT, apa yang diusulkan itu bisa langsung connect ke wali kota ya, bisa langsung connect ke kecamatan gitu. Berarti sejauh ini fungsi LNK udah menjalankan dengan fungsinya ya di RW Anda ya? Oh ya, itu sudah sangat bagus sekali kerjasama kita ya, bersinergi ya, bersinergi. Jadi kalau LNK di RW 8 terutama ya di RW saya, kemudian LNK di yang lain kita bersinergi ya, menjalin hubungan sangat harmonis lah, kita saling membantu. Artinya informasi-informasi itu kalau secara internal kita ketua RW berkoordinasi dengan para ketua RT, ya. Tapi secara eksternal ya itu diwakili oleh LNK di kelurahan itu gitu. Jadi sesuai dengan aspirasinya LNK menjalankan fungsinya sesuai dengan Perda 5 nomor 2010 ya. Ya. Rapat penyerapan aspirasi tingkat RT dan RW. Ya. Sesuai dengan fungsi itu hasil penyerapan aspirasi selama RW menjadi ketua RW, adakah hasil di wilayah RW 08? Oh itu sangat nyata sekali ya, nyata sekali. Jadi apa yang diusulkan dalam rembuk RW kemudian dibawa ke muserbang di tingkat kecamatan, tingkat kota, ya di sana diperjuangkan kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut kegiatan-kegiatan masyarakat, PKK, posyandu, dawes, ya. Kemudian juga infrastruktur, jalan, saluran air, itu banyak yang berhasil ya. Jadi jalan itu di RW 8 hampir semuanya sudah diaspal. Ya mungkin ada jalan yang jarang, udah jalan yang masih berupa tanah itu ya. Udah jalan-jalan juga yang rusak itu segera diusulkan. Kalau belum berhasil dalam usulan bank itu usulan langsung. RMK biasanya langsung. Ya, misalnya ada saluran yang menyempit atau jalan yang rusak itu langsung minta ke SDA-nya atau ke PU-nya gitu. Itu LMK jalan sendiri tuh, RW yang mengetahui. Sejauh ini kan ada wacana LMK mau dihapus sebagai mitra LMK PRW, itu kan setuju LMK akan dihapus? Wah, kalau dihapus ya saya kerja pincang gitu. Ya, karena kerja pincang karena itu kan LMK itu adalah partner ya. Partner mitra daripada RW ya secara kelembagaan. Ya, tadi yang saya sampaikan LMK itu bisa mewakili eksternal kita ya dalam forum musyawarah di kelurahan, menyerap aspirasi warga yang terus dikawal, itu yang terus diperjuangkan. Dengan RW kan lebih banyak kegiatannya di masyarakat. Ya. Terkait dengan gini Pak, Permendagri nomor 18 tahun 2018 yang mana kelembagaan itu akan yang tadinya 3 tahun akan beralih ke 5 tahun sesuai dengan Permendagri nomor 18 2018. Bapak, kelembagaan desa atau kelurahan itu masa baktinya harusnya 5 tahun. Nah sekarang kan LNK masa baktinya cuma 3 tahun. Apakah dengan kelembagaan yang masa baktinya 3 tahun cukup untuk penyerapan aspirasi atau menyelesaikan aspirasi itu Pak? Saya rasa kalau untuk masa kerja ya itu kelembagaan itu hanya 3 tahun. Jadi itu waktunya sangat singkat sekali. Ketika seseorang ketika seseorang itu terpilih melalui mekanisme yang ada ya, pemilihan di RW, lalu dia menjabat menjadi ketua LMK selama 3 tahun itu nggak lama gitu ya. Dia akan memulai programnya mungkin ya bisa efektif ya
bisa efektif, nggak bisa efektif karena masalahnya waktu singkat. Ya karena saya sih setuju kalau misalnya kelembagaan ini masa kerjanya sampai 5 tahun gitu ya, periodenya 5 tahun gitu ya. Termasuk ini, Termasuk RT, RTRW, Pak. iya, termasuk RTRW. Jadi ketika ada pemilihan, tahu-tahu besok 3 tahun itu sebentar, besok Udah pemilihan habis lagi lagi, gitu ya. Nah, saya mengikuti kelembagaan yang lain, misalnya di pemerintahan, ya, di pemerintahan daerah, gubernur, ya, gubernur, kemudian ya seperti anggota dewan, ya, yang dipilih 5 tahun sekali, ya, presiden 5 tahun sekali, saya rasa menyesuaikan lah itu ya gitu ya. Jadi harusnya penerapan untuk Permendagri nomor 18 tahun 2018 Pak ya, yang Iya. bahwa mengatakan bahwa kelembagaan desa atau kelurahan itu masing-masingnya harusnya 5 tahun ya. 5 tahun sekali. Saya sependapat kalau 5 tahun sekali itu. Jadi juga karena ini kan bukan satu wilayah aja ya, satu wilayah RW aja ya. Se-DKI, Se-DKI. mungkin senasional. RT RW itu punya LMK ya, punya LMK. Nah, kalau juga RT misalnya dipilih 3 tahun sekali. Jadi sangat disibukkan dengan masalah pemilihan gitu. Kerjanya sendiri kurang karena secara konsolidasi kelembagaan ini jadi terlalu sering gitu ya. Sebaiknya agak dijalankan 5 tahun sekali gitu. Saya setuju kalau LMK itu masa kerjanya 5 tahun sekali. Oke. Saya dengar Pak Haji Arif Rahman ini kan aktif di forum RW, karena RW tingkat kota. Pak Haji juga bisa ngasih tanggapan sebagai ketua forum RW tingkat Jakarta Barat tentang kinerja LMK secara global atau secara khusus wilayah yang Bapak kenal. Saya rasa semua ya kelembagaan itu kalau dengan RT RW saya rasa harus ada sinergitas ya. Sinergitas itu artinya harus nyambung sesuai dengan tupoksinya. Jadi kewenangan sesuai dengan kewenangannya. Kan semuanya tujuannya, semua kelembagaan yang ada itu kan ada LMK, ada FKDM, ya, ada RT RW, ya semuanya kan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, membantu masyarakat, ya, melayani masyarakat supaya masyarakat itu tidak mengalami kesulitan dalam pelayanan masyarakat atau dalam mensejahterakan dirinya. Masyarakat itu dibantu oleh kelembagaan semua yang ada, ya harusnya kan begitu. Jadi jangan ada kesan saling iri ya, saling iri mengiri, ya kan, saling curiga mencurigai di antara kelembagaan itu sendiri, ya, yang masing-masing sebenarnya sudah punya tugas masing-masing gitu. Terima kasih Pak Haji Arif Rahman selaku Ya. Ketua RW dan Ketua Forum RT RW Jakarta Barat. Ya, Terima kasih Pak. Ya, ya.